Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang kami hormati, perkenalkan nama saya Mustafa Amin, NIM 2401019070. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 3 Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul ibadah haji. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan Tio dipimpin berdoa. Siap, mulai. Kita baca surat At-Tin bersama-sama. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, Pak Amin mau absen dulu kehadiran kalian. Dimulai dari Adelia Kusuma Rahmawati, Ayu Nur Aisyah, Doni Prasetyo, Guntur Prasetyo, Hendika Gazi Galibi, Maivita Nur Hasanah, Zahra Destia
Daniel Putri, Alia Armadini, Faiza Nurfadila, Muhammad Dani Setiawan, Naira Dwi Lestari, Risma Setianingsih, Sylvia Anastasia. Ya, ada semua ya hari ini. Gak ada yang apa. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang ibadah haji. Kalau kemarin kita belajar tentang persaudaraan sesama umat atau ukhuwah, masih ingat gak materi pelajaran kemarin? Masih. Jadi ukhuwah itu ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Ya, ada 3. Nah, apa kaitannya materi itu dengan pelajaran kita hari ini? Hari ini kita belajar tentang ibadah haji yang kaitannya juga masih tentang persatuan umat Islam. Karena apa, Nak? Ibadah haji itu semua umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah, namanya ibadah haji. Ya, tuh. Nah, sebelumnya Pak Amin mau nanya nih. Coba siapa yang bisa menyebutkan ada berapa rukun Islam? Ya, ini ya. Ada 5. Rukun Islam yang kelima apa? Ya, Tio. Ya, betul. Jadi kaitannya hari ini kita belajar karena haji adalah rukun Islam yang ke-5. Tapi tidak semua umat Islam bisa melaksanakannya karena ada syaratnya tadi. Betul kata Tio. Naik haji bila mampu. Berarti kalau mampu saja. Ya. Kemudian Pak Amin mau nanya lagi. Pernah melihat orang melilingi satu kotak kubus hitam yang ramai berkeliling? Ya. Pernah ya? Kemudian mereka sedang apa coba? Sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Haji itu ada 2, Nak. Haji kecil, haji besar. Haji kecil itu umroh. Nah, kemarin Ibu wali kelas 5 itu barusan pulang dari haji kecil namanya. Umroh itu haji kecil. Ya, kalau haji besarnya ini, sekarang ini umat Islam di seluruh dunia sedang berkumpul di Mekah untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji, termasuk umat Islam dari Indonesia. Ya. Coba ada lagi satu pertanyaan. Mengapa umat Islam dari seluruh dunia rela menempuh perjalanan jauh ke Mekah? Ya. Iya, betul sekali, untuk melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islamnya. Ya. Maka ya kita harus semua bercita-cita bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Baik anak-anak sekalian. Kemudian hari ini kita belajar tentang ibadah haji ini, ya. Tujuannya adalah 1, ya, ini kalau kita belajar tentang ibadah haji ini supaya kalian bisa apa? Nah, ini tujuannya. 1, kalian bisa menjelaskan pengertian ibadah haji sebagai rukun Islam yang ke-5 dengan benar. Ya, itu tujuannya nomor 1. Nomor 2, bisa mengidentifikasi, ya, memahami ciri-ciri atau bisa menyampaikan alasan kenapa haji itu penting bagi umat Islam. Atau dalam istilah lain, hikmah ibadah haji itu apa? Kalian bisa mengidentifikasi. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan minimal 2 tempat, ya, 2 tempat yang penting dalam ibadah haji. Itu tujuan kita belajar hari ini. Bisa dipahami? Nah, ya. Baik anak-anak sekalian,
kelompok, ya. Pak Amin mau menyajikan dulu materi kita. Nah, ini Pak Amin sudah punya video tentang tentang haji. Tapi sebelumnya kita mulai masuk belajar, ayo kita belajar, kita tepuk dulu lah biar semangat ya. Tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Ya, lihat ya. Lihat video yang sudah Pak Amin siapkan ya. Nah, tentang perjalanan ibadah haji. Ya. Nah, nih. Pernah lihat kartun sambil duduk di YouTube ini ya? Ada biasanya udah pernah. Kamu pakai pakaian ihramnya kok terbalik sih? Terbalik bagaimana? Lihat dong kita-kita. Yang terbuka pundak sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Wah, kalian yang salah. Harusnya yang terbuka sebelah kiri. kamu yang salah. Lihat saja, cuma kamu tuh yang beda. Kamu tuh yang salah. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan apa itu manasik haji dan urutan-urutannya. Manasik haji itu harus diawali dengan mikot, lalu berpakaian ihram. Setelah berniat dan berpakaian ihram, pada tanggal 8 Zulhijjah, para calon jamaah haji melaksanakan tawaf kudum atau tawaf selamat datang. Mereka mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf sampai masuk waktu. Selepas maghrib, jamaah haji berangkat ke Musdalifah dan bermalam di sana. Pagi harinya, pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji menuju ke Mina untuk melontar jumroh. Setelah melontar jumroh, jamaah haji menuju kota Makkah untuk melaksanakan tawaf kembali. Kali ini namanya setelah tawaf, maka selanjutnya melaksanakan syai, yaitu berlari-lari kecil bolak-balik sebanyak 7 kali, mulai dari Bukit Safa ke Syai, maka dilanjutkan dengan tahalul yang artinya dihalalkan. Dengan tahalul ini, maka selesailah seluruh rangkaian ibadah haji. Dan apabila semua rangkaian ibadah dilakukan dengan sempurna dan didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah memotong sebagian rambut mereka minimal 3 helai rambut. Bagi laki-laki, bagus bila dicukur sampai. Ya, ini ada sedikit penjelasan dulu dari Pak Amin tentang haji. Ya, apa itu haji? Nanti setelah ini nanti kalian berkelompok untuk memecahkan masalah yang sudah Pak Amin buat. Ya, baik. Kalau dari segi bahasa ada yang tahu apa itu arti haji? Belum. Ya, belum ada yang tahu. Jadi haji itu artinya menyengaja, ya, atau bermaksud atau menuju, ya, berkunjung. Makanya kita berkunjung ke Mekah itu kan berarti haji, ya, menyengaja atau menuju. Jamaah haji berduyun-duyun ke Mekah, ya, ke Madinah untuk persiapan melaksanakan ibadah haji. Nanti masuk di bulan Zulhijjah, maka masuk bulan haji. Nah, hukumnya apa? Ibadah haji ini anak-anak sekalian, hukumnya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Tapi ada syaratnya tadi, kata Tio tadi, yang mampu. Syaratnya itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak bisa melaksanakan karena butuh biaya besar, butuh tenaga yang kuat, tubuh yang sehat, nggak sembarangan orang bisa ibadah haji. Kemudian, nah syarat wajib haji itu balik. Apa balik? Kemarin sudah dipelajari nih. Balik itu apa? Dewasa sudah.
sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang kemudian berakal. Enggak, orang gila nggak wajib haji. Kemudian merdeka. Yang merdeka ini kalau dulu zaman dulu ada budak namanya. Kalau sekarang ini udah nggak ada budak, perbudakan. Dan yang terakhir mampu itu fisiknya mampu, duitnya juga mampu, hartanya, ilmunya juga mampu. Ya. Kemudian mengapa haji itu penting? Ya, satu karena menyempurnakan rukun Islam tadi. Kalau masih 4 itu kan berarti masih ada yang kurang. Yang kurang ini yang satu, ya, yang terakhir. Tapi syaratnya tadi mampu. Bisa sebutkan rukun Islam? Baca dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, naik haji bila. Kemudian di mana saja haji dilaksanakan? Nah, nanti kalian harus tahu namanya satu Mekah. Ada bangunan yang kotak kubus tadi yang kami sebutkan di awal itu namanya Ka'bah. Untuk mengelilingi, mengelilingi namanya ibadahnya itu namanya tawaf. Ya. Kemudian padang Arafah. Nah, padang Arafah itu tempat wukuf. Ya, tempat wukuf orang melaksanakan wukuf itu namanya padang Arafah. Kalian sekarang Pak Amin mau bagi kalian dalam beberapa kelompok, dalam 3 kelompok, ya. Silahkan nanti diatur bagaimana kursinya, ya, kelompoknya, ya, masing-masing. Nanti setelah dibagi kelompok, nanti ada perwakilan 2 orang maju untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya, ya. Jadi nanti membacakan hasil diskusi kelompoknya, ya. Baik, dari sekarang silahkan diatur tempat duduknya, ya. Silahkan diatur bagaimana posisinya untuk supaya bisa berdiskusi dengan baik. Diatur aja mejanya disediakan 1, kemudian nanti saling. Sudah habis. Sekarang kita waktunya untuk presentasi masing-masing kelompok. Sudah siap? Baik, ya. Jadi silakan nanti yang maju ke depan, ketua kelompoknya sama notulennya berdua, ya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok apa tadi namanya? Kelompok Arafah. Silakan ke depan. Lewat sana tuh.
Silakan dimaju ya. Baca yang keras. Siapa ketuanya ini tadi? Sini. Ini aja. Yang nggak enak. Nah, ini. Nah, sini, maju, agak maju. Nah, dah. Ayo silakan dibaca hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 1 Arafah, nama anggota kelompok kedua Raya Bestari, Nurul Alia Armandi. Anggota Sylvia Faiza Risma. Jawaban kelompok Arafah. Apa yang kalian pahami tentang ibadah haji? Menurut kelompok kami, ibadah haji adalah pergi ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Haji dilakukan oleh umat Islam yang sudah mampu secara fisik dan biaya. Saat berhaji, orang-orang melakukan ibadah tertentu seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah, dan wukuf di Arafah. Mengapa ibadah haji itu sangat penting bagi umat Islam? Ibadah haji sangat penting karena merupakan rukun Islam pertama yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Selain itu, haji juga menjadi cara bagi umat Islam untuk mensucikan diri dari dosa dan mendekatkan diri dari Allah. 3. Sebutkan minimal 2 tempat penting yang diketahui oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang yang menunaikan ibadah haji akan pergi ke Ka'bah di Masjidil Haram. Tempat umat Islam menghadap salat. Saat salat, mereka juga lebih kepada Arafah untuk melakukan wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa pada Allah. 4. Bagaimana perasaanmu setelah mengetahui tentang ibadah haji? Setelah mengetahui tentang ibadah haji, saya merasa sangat kagum dan terinspirasi. Saya ingin suatu hari nanti bisa pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah haji bersama orang tua saya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Arafah. Ya. Itu udah bagus presentasi dari kelompok Arafah. Terima kasih untuk kelompok Arafah. Dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok kedua, yaitu kelompok Mina. Siapa tadi ketuanya? Adelia. Notulennya Maivita. Ayo silakan maju. Ini. Ya, bacakan yang keras suaranya. Adelia kan suaranya biasanya keras. Ayo. Ya, ya. Ya. Ayo, mulai. Waalaikumsalam. Apa yang kalian pahami tentang ibadah haji? Ibadah haji adalah ibadah besar yang dilakukan umat Islam. Pada waktu tertentu, setiap orang Islam yang sudah dewasa dan mampu wajib menunaikan haji sekali seumur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2, kelompok Mina. Ya. Ayo kelompok 3, kelompok Musdalifah. Ayo, Dani sama Tio bacakan. Gantian saja nggak apa-apa, bacanya gantian. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok Musdalifah. Baik ya, anak-anak sekalian, sudah semuanya presentasi. Tadi kalian sudah bagus. Kelompok 1 atau kelompok Arafah, kelompok Mina dan kelompok Musdalifah sudah masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Ya.
Jadi ibadah haji itu mendatangi, coba gambar pertama dilihat ya, itu orang dari satu bukit ke bukit satunya, namanya apa anak-anak? Ya, sa'i ya. Kemudian yang kedua ada gambar orang lagi duduk kemudian dicukur. Namanya apa itu? Tahalul. Tahalul itu adalah mencukur rambut minimal 3 helai rambut. Kemudian ada gambar kemah-kemah. Gambar kemah-kemah ini apa? Ya ini sedang bermalam atau nah ini untuk persiapan wukuf di padang Arafah ya. Kemudian ada gambar Ka'bah ya, itu orang. Nah Ka'bah itu orang mengelilingi Ka'bah itu namanya tawaf. Dilanjutkan dengan menjawab soal. Silahkan siapkan kertas ya, bukunya disiapkan bukunya untuk menjawab soal. Tidak perlu ditulis soalnya, cukup kalian jawab saja. Nah di situ nah ini, nah silahkan dijawab ya. Dijawab masing-masing. Ini kerjakan 1 sampai 3 pilihan ganda. Jawabannya saja. 1A apa jawabannya gitu? Jawabannya. 1A apa? 2B apa? C apa? D. Tinggal pilih A, B atau D. A, B, C atau D. Jawabannya ditulis. Ayo jawabannya ditulis. Di buku masing-masing. Sudah? Nomor 1, nomor 2 ya, dia dilihat depan. Ditulis. C ditulis jawabannya. C ditulis jawabannya apa? C apa? C ketika 5 misalnya gitu. Yang nomor 2 misalnya apa? Ya. Di bukunya kertas lembar. Nah, nomor 2 nah itu, nomor 3. Iya, tapi jawabannya ditulis ya, ditulis jawabannya. Iya, ditulis jawabannya saja. Sudah selesai, silakan dikumpulkan di depannya. Dari sini sudah sini. Sudah sini. Silakan. Ayo dikumpulkan. Dari kelompok ini ya, dan ini. Ayo, kamu ini silakan kumpulkan. Ini yang laki-laki. Ayo kumpulkan. Nah, silakan untuk kembali yang rapi dari kembali. Nah, silakan untuk kembali. Nah, sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua? Nah, baik anak-anak sekalian, terakhir Pak Amin mau tanya dulu, ini ada yang belum paham tentang ibadah haji enggak? Kalau ada silahkan bertanya. Ada yang nggak paham tentang ibadah haji atau sudah paham semua? Kalau sudah paham semua ya? Insya Allah. Nah, minggu depan kita belajar tentang ibadah kurban ya, siap-siap semuanya. Yang kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.